Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Delala Santiendini dari kelompok 8 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi perancangan sistem kompensasi. Adapun anggota kelompok 8 adalah saya sendiri, Nika Delala Santiendini, dengan NIM 210201444. Yang kedua, Kadek Dinda Ayu Putri dengan NIM 21020144346. Yang ketiga, Kadek Ayundani Iswari dengan NIM 210201435. Yang keempat, Igusti Putu Anggaresta dengan NIM 21020144384. Dan yang terakhir, Iwayan Angga Cahyana Putra dengan NIM 210201445. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Perancangan sistem kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi Departemen Personalia guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi serta kepuasan kerja karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Faktor-faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran. 1. Pertimbangan hal kompensasi undang-undang dan peraturan yang menetapkan berbagai hal berkaitan dengan kompensasi seperti upah minimum, tarif kerja lembur, dan tunjangan. 2. Pengaruh sertifikat kerja pada keputusan kompensasi peraturan perundang tentang hubungan dan serikat pekerja juga mempengaruhi desain rencana pembayaran. 3. Kebijakan bersama, strategi kompensasi dan kompensasi rencana kompensasi harus melanjutkan tujuan strategik perusahaan manajemen. Harus menghasilkan sebuah strategi penghargaan bersama. 4. Keadilan dan dampak pada taraf pembayaran. Teori keadilan dan motivasi menyatakan bahwa orang memiliki rencana mencari dan menilai keadilan dan dalam pekerjaan. Berkenaan dengan kompensasi, para manajer menempatkan 4 bentuk keadilan. 1. Eksternal, internal, perorangan, dan prosedur. Selanjutnya, bagaimana menciptakan rencana bayaran komoditas pasar? 1. Memilih backsmash job. Kedua, memilih faktor yang dapat dikompensasi. 3. Memberi bobot pada faktor dan dapat dikompensasi. 4. Mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. 5. Mendeplikasikan derajat setiap faktor. 4. Menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Selanjutnya, bagaimana menciptakan rencana bayaran komoditas pasar? 1. Memilih backsmash job. Kedua, memilih faktor yang dapat dikompensasi. 3. Memberi bobot pada faktor dan dapat dikompensasi. 4. Mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. 5. Mendeplikasikan derajat setiap faktor. 4. Menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Temporer dalam kompensasi. Bayaran berbasis kompetensi. Bayaran berbasis kompetensi dilakukan ketika perusahaan membayar kisaran kedalaman dan jenis keterampilan dan pengetahuan karyawan. Board banding berarti mengonsolidasikan grade gaji dan kisaran hanya menjadi beberapa tingkat lebar atau band. Manajemen bakat dan mengelola alokasi kompensasi secara aktif. Pemberi kerja secara selektif dalam cara mereka mengalokasikan bayaran dan keseimbangan lainnya. Nilai sebanding, nilai yang merujuk pada perlunya membayar pria dan wanita dengan upah yang setara untuk pekerja yang tidak serupa tetapi layak bagi pekerja lainnya. Adapun intensif karyawan. Nah, pengertian dari intensif, bonus atau kompensasi yang
diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pemberian tersebut tidak temporer dalam kompensasi. Bayaran berbasis kompetensi dilakukan ketika perusahaan membayar kisaran kedalaman dan jenis keterampilan dan pengetahuan karyawan. Board banding berarti mengonsolidasikan. Adapun tujuannya, karena karyawan telah memberikan capaian terbaik dan menguntungkan bagi perusahaan. Karyawan mengikuti kegiatan pelatihan, karyawan menjadi perwakilan bisnis di suatu acara, karyawan telah melakukan hal penting bagi keselamatan bisnis. Manfaat bagi karyawan: motivasi kerja meningkat, menerima pendapatan selain gaji, dan menumbuhkan rasa dihargai. Topik kontemporer. Tunjangan. Tunjangan bisa diartikan sebagai tambahan gaji yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok. Pada prinsipnya, tunjangan merupakan hak dari setiap karyawan sebagai bentuk kompensasi dari pekerjaan yang dilakukannya. Jenis-jenis tunjangan. Yang pertama, tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang diberikan kepada karyawan secara berkala dari perusahaan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti absensi. Tunjangan tidak tetap, yaitu kompensasi baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan secara tidak rutin. Lalu ada macam-macam tunjangan. Yang pertama, tunjangan jabatan, kedua, tunjangan umum, ketiga, tunjangan keluarga, keempat, tunjangan kesehatan, kelima, tunjangan pensiun, keenam, tunjangan hari raya, ketujuh, tunjangan makan siang, kedelapan, tunjangan transportasi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Om Santi.